علامة المحقق الداعية إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم بن شميل متعنا الله في طول حياته بخير وعافية آمين اللهم آمين. إلى أن قال في فصل السادس فتح السؤال العلماء العاملين. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل رب زدني علما. أمره بطلب الزيادة من العلم إذ هو أشرف الخصال وأرفع الخلال، ولا يحبه إلا ذكران الرجال، ولا يكرهه إلا السفاهاء والأذل، وهو الكمال الذي ينبغي طلب المزيد منه، والكنز الذي لا يستغنى عنه. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. فالمؤمن العاقل اللبيب الفاضل كلما ازداد علما ازداد الطلب وتعطش. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ومن هو مان لا يشبعان منهوم في علم لا يشبع ومنهوم في الدنيا لا يشبع. قال سيدنا الإمام عيدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه إن العارفين بالله لا يزالون يتلهفون ويتفقهون ويطلبون المزيد ولا ينالوا ما نالوا وأعطوا ما أعطوا، فأبصرهم طامحة لما لا يتناهى ولا يحاط به ما بقيت الدنيا، بل سيرهم وتشميرهم في طلب المقصد، وهذا لا ينتهي حتى في الآخرة دار الجزاء. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. حتى إن بعض الأكابر لما قيل له قال فلان شربت حتى زويت قال قولوا له غيرك شرب ماء البحار وهو العطشان إلى الآن لم يزال فارغا فاه يلتف ويطلب المزيد انتهى من النهر مورود. الحمد لله para habaib, para amam, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan daripada bab masih di bab yang ke-6, pasal yang ke-6, bagaimana kita harus mencari ilmu atau bertanya kepada para ulama al-amilin. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahnya sudah ilmunya semua ada pada Rasulullah, cuma Allah sendiri memerintahkan untuk menambah ilmu. Allah sendiri memerintahkan dalam ayat di dalam surah Thaha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu. Rasulullah sendiri disuruh menambah ilmunya. Dan amarahu talab ziyadah minal ilm, diperintahkan untuk terus mencari daripada ilmu walaupun ilmu itu sudah ditahu atau ditambah. Karena apa? Ilmu yang sudah ditahu pun katanya para ulama, dan di sini dijelaskan bahwa ilmu yang sudah kita tahu terus kita dengar lagi, pernah sering kita dengar, itu akan memberatkan timbangan ilmu tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kita tahu. Nah, jadi ilmu yang sudah kita tahu, misalkan sekarang orang mengkaji ilmu rukun sholat, dari kecil kita tahu rukun sholat. Cuma lagi kita dengar di majelis ilmu itu adalah fikih, ilmu syariatnya baginda Rasulullah SAW, itu akan memberatkan daripada timbangan ilmu itu. Nah, maka di sini juga disebutkan bahwa wala yuhibbuhu illa dzukran rijal. Jadi orang-orang para sholihin juga meniru daripada bagaimana mereka-mereka yang para ulama al-amilin pun mencari, bertanya, walaupun misalkan sudah tahu, tapi kalau misalkan ada di situ pendapat orang alim, ada pendapat yang lain, misalkan maka dia terus bertanya. Kalau dia itu mengakui dia punya sanad, karena jalur sanad itu banyak, jalur sanad keilmuan itu sangat banyak. Oleh karena itu mereka walaupun sudah tahu di dalam madhabnya misalkan, dia berusaha mencari lagi pendapat ulama yang lain yang juga sampai sanad kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini juga dikatakan wakana dan doa Rasulullah Alaihi Wasallam, daripada doa yang sering disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan Allahumma fa'ni bima 'allamtani, semoga manfaat dengan apa-apa yang sudah aku ketahui, semoga menjadi manfaat untuk diriku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berdoa lagi dengan dia mengamalkan apa-apa yang sudah dia ketahui bermanfaat untuk dirinya, dan diberikan tahu daripada manfaatnya, tambah luas. Karena apa? Karena tadi kalau sudah kita tahu bab ilmu, kemudian dia bermanfaat, dan kalau kita dengar lagi bab tersebut, maka itu juga akan menambahkan daripada pengetahuan kita manfaatnya. Manfaatnya akan tambah kita mengetahui. Dan begitu juga beliau selalu mengucapkan wazidni ilma, Allah tambah daripada ilmu tersebut. Begitu juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan idza ta'alayya yauman, kalau sudah masuk satu hari kemudian tidak bertambah bagiku suatu faedah hikmah ilmu, juga ini yang mana hikmah daripada ilmu tersebut akan membuat aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri pun dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan ibadahnya, tapi dengan bertambah ilmu. Dengan duduk di majelis ilmu itu mendekatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manfaat ilmu tersebut yang disampaikan kepada sahabat, kepada orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia ibadah. Karena apa? Karena di sini disebutkan kalau misalkan terlewatkan satu hari kemudian tidak ada manfaat atau tidak ada bertambah ilmu tersebut, katanya baginda Rasulullah SAW, yang mana ilmu tersebut mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, bala burikali fi tulu'i syamsi dzalika yawm, maka terbitnya matahari pada hari tersebut kurang keberkahannya bagiku. Maka kita sebagai umatnya dianjurkan setiap hari kita harus mencari satu bab ilmu yang menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal mu'min al-adil, maka orang-orang yang beriman yang berakal, maka dia berusaha akan mencari daripada penambahan daripada ilmu, bukan bertambah ibadah. Bertambah ibadah percuma kalau kita bertambah ilmu. Maka di sini dikatakan oleh para ulama tadi dari hadis Al-Imam At-Tabrani, beliau mengulaskan daripada hadis tersebut bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang beriman dan berakal itu dia akan mencari ilmu yang bertambah dan bermanfaat. Dan barang siapa yang tidak mengaku beriman, mengaku memiliki akal, tetapi dia tidak mau mencari ilmu yang bertambah setiap harinya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini diumpamakan bagi orang yang sudah kalau misalkan orang yang haus, dia bilang dirinya haus tapi tidak mau minum, kira-kira akan hidup apa mati? Haus. Pasti mati kehausan. Kalau orang bilang saya haus, dikasih air dia tidak mau. Maka diumpamakan oleh para ulama, orang yang beriman dan berakal dia akan terus minum. Kalau dia haus, dia akan cepat minum. Alhamdulillah. Maka diumpamakan orang yang
beriman dan berakal, dia akan haus akan ilmu, dia akan selalu meminum daripada air yang ada di depan. Maka di sini juga di dalam sebuah hadis lan yashba al-mu'min, dikatakan di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW menyebutkan lan yashba al-mu'min min khair. Orang yang beriman itu tidak akan pernah kenyang, selalu haus, selalu lapar daripada kebaikan. Yang namanya orang yang beriman, orang yang beriman tidak akan kenyang dari segala sisi kebaikan. Yasma'uhu hatta yakun muntahal jannah. Kapan dia akan kenyang? Sampai dia surga sudah di depan matanya, baru dia akan kenyang. Kalau masih di alam barzah, bahkan dikatakan di sini ahli barzah. Makanya para salaf kita Sadah Ba'alawi di Zambal itu pernah kuburnya Musyayyah bin Abdullah, Musyayyah bin Abdullah bin Ali bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Digali kuburnya. Contohnya dia lagi ngaji, baca kitab, baca Al-Quran. Makanya gali kubur suruh dia jalan, jangan cerita ke orang. Di barzah pun masih sibuk mencari ilmu. Nah ini para orang-orang sholihin dari dunia sampai alam barzah, kapan dia akan kenyang akan kebaikan atau akan karena apa? Karena kalau sudah meninggal tidak wajib sholat tuh, tidak bisa dilaksanakan sholat, jadi bisa dilaksanakan ibadah. Tapi di barzah katanya para sholihin tetap beribadah walaupun itu tidak wajib bagi mereka, karena mereka tidak akan kenyang kecuali sampai disini dikatakan hatta yakun muntaha al-jannah, sampai dia melihat di depan matanya baru surga. Itu orang-orang yang beriman. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, Idrus bin Umar Al-Habsyi ini adalah para ulama dunia, dari penjuru dunia semua mengambil sanad kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau mengatakan innal arifina billah la yazaluna yatalahabuna wa yatlubuna al-mazid. Orang-orang yang arif billah itu pun tidak akan merasa kenyang, selalu dia akan mengisi hari-harinya dengan majelis ilmu. Cuma dia sampaikan ilmu atau dia dengarkan ilmu. Makanya majelis rohah, majelis tadi kalau di hari Rabu ya ada madrasah juga setiap hari Rabu, hari Sabtu itu di Rubat Tarif, madrasah dari habis subuh. Dari habis subuh itu adkar, dikir-dikir sampai dekat isyraq. Kalau isyraq baru mulai langsung. Berapa jam? 3 jam. Baca tafsir, baca yang hadir orang-orang alim, tapi dibaca gitu saja kitab. Dia setiap Rabu dan setiap Sabtu berupa hari itu sampai sekarang. Jadi di subuh pada saat itu baca zikir, semua udah sampai isyraq. Habis isyraq langsung mulai 3 jam. Semua masyarakat hari hadir semua di sini, cuma dengarkan ini tujuan. Nah ini karena apa? Al-arifun katanya di sini dikatakan itu selalu ingin bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambah ilmu. Wa'atu ma'atu, maka dia saling memberi. Nah, makanya di majelis madrasah atau rohah itu saling memberi. Yang dibaca kitab, yang ini baca qasidah, yang ini baca kitab yang lainnya. Nah, ini untuk berbagi daripada faedah ilmu. Wabasaruhum tamihatun lima la yantahi wa la yuhatu bihi ma baqiyat dunya. Karena apa? Karena pandangan mereka di dunia ini adalah bagaimana kedekatan mereka, baik itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i di sebelumnya, bahkan alat dunia, barang siapa yang ingin dunia mendekat kepadanya maka dia harus dengan ilmu. Begitu juga akhirat pastinya dengan ilmu. Di dalam sebuah faedah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW akhir baina Abi Darda, di dalam riwayat qala Nabi bi tahdhib al-asma wa kana Abu Darda qad sakana Syam, yang mana Abu Darda tinggal di Syam. Maka kata ila Salma, amma ba'da fa inna Allah qad razaqani ba'daka mala wa walada. Abu Darda disebutkan tinggal di Syam, dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang tidak kurang, kemudian keturunan, wa nazaltu al-ardh al-muqaddasah, baru dia pergi ke umrah, pergi ke Haramain Asy-Syarifain.
فكتب إليه سلمان سلام عليك أما بعد فإنك كتب إلي أن الله رزقك مالا وولدا فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد. Maka dikatakan sesungguhnya kebaikan, jenis kebaikan itu bukan dengan banyaknya harta atau banyaknya anak-anak. Yang namanya walakin al-khair an yakathir ilmuka wa an tanfa'aka ilmuka. Yang mana yang dikatakan baik itu adalah tatkala manfaatmu dengan ilmumu itu bermanfaat untuk dirimu dan orang-orang di sekitar. Nah ini itu yang dibilang kebaikan. Ini adalah sebuah faedah. Jadi terkadang orang dibilang sukses, masya Allah, hartanya banyak, anak-anaknya banyak, anak punya anak soleh. Sebenarnya hakikatnya bukan itu. Hakikatnya adalah tatkala ilmu itu bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Maka semoga kita diberikan dirizkikan daripada bagaimana manfaat di dunia sampai di akhirat dikumpulkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di hasanah ini sudah dijelaskan bahwa bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dengan ilmu syariatnya baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Darah. Terkait seperti Imam Ghazali tadi tentang apakah itu mendapat fadilah Allah? Tidak wajib. Jadi namanya kita di dunia itu darul amal. Di dunia ini adalah kita membuat amalan. Untuk apa? Untuk tabungan kita di akhirat. Dan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib ditinggalkan dosa. Nah, maka akan menjadi tabungan, mengurangi tabungan kita kalau kita meninggalkan yang wajib. Karena dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal. Sedangkan di akhirat tidak ada yang wajib. Di alam barzah sebelum sebelum akhirat, sebelum kita ditujukan surga tadi, itu namanya bukan darul amal lagi. Cuma tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban, tidak ada. Karena apa? Karena dikatakan amalan kita di barzah sebagaimana amalan kita di dunia. Kita asyiknya kita di dunia, senangnya kita dengan amalan dunia di dunia seperti sholat. Dalam sholat manfaat di dalam sholat kita misalkan di dalam berdiri, ruku, sujud. Di mana kita paling banyak dapat kenikmatan? Dalam sholat kita, di ruku kita, di sujud kita, atau di mana? Salah satu contoh amalan kita sholat. Baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Di mana kira-kira? Apa semuanya tidak ada yang nikmat? Kalau tidak ada yang nikmat, di dalam sujud tidak ada yang nikmat. Nah, maka di akhirat dapat di barzah, alam barzah, tidak bisa kita amalkan itu banyak. Kapan dia akan banyak diamalkan? Tatkala dia di dunia kita merasakan kenikmatan. Nah, kalau kita sudah mendapat, kita baca maulid nikmat. Misalkan makhluk qiyam kita nikmat, maka kita di barzah nanti akan kumpul dengan bacaan yang kita nikmati di dunia dari sebagian para ulama. Jadi bukan tidak ada kewajiban, karena sudah tak mukallaf dari keluar roh, sudah tidak ada kewajiban. Cuma boleh kita mengamalkan amalan-amalan itu akan terulang tatkala apapun yang kita merasakan nikmat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan terulang terus dan pahalanya akan mengalir, akan jadi tabungan juga. Cuma sudah tidak ada dosa, itu sudah tidak ada. Yang ada itu hanya kebaikan-kebaikan saja. Karena di situ tadi hadis yang disebutkan segala jenis kebaikan bagi orang yang beriman akan terus berlangsung sampai dia meninggal. Kapan dia akan dicabut? Nah, karena dia sudah di depannya surga. Sudah hadiahnya di depannya dia, sudah berhenti dia beramal. Tinggal dia nikmatin hadiah tersebut. Sedangkan meninggal nih orang, ya, tergantung amalnya di dunia. Makanya ada di dalam muda kalau kita bisa tapi harus kita kuih. Kita sebaik kita yang Allah Subhanahu wa taala sehat, masih muda. Nanti kalau kita sudah sakit, misalnya sakit, sudah tua,
itu terus mengalir. Yang muda itu apa aja jadi amalan kita mengalir dia. Walaupun tidak kita bisa amalkan. Nah, begitu juga di akhirat. Nah, di akhirat bahkan di akhirat itu tidak ada kewajiban, hanya diamalkan. Sebagian ulama mengatakan dia akan mengalir pahala. Cuma kenikmatan yang dia lakukan di dalam ibadah, di dalam puasa, misalnya waktu puasa kapan dia nikmat, maka dia akan nikmatnya pas berbuka saja misalnya. Di akhirat makan buka saja. Coba di bahasa nanti seperti itu. Kadang-kadang dia misalkan siang hari dia tilawatul Quran, dia tilawatul Quran, timbangannya akan terus keluar. Wallahu a'lam bishawab. Oh ini sosial media ini, umpamanya kita lihat cuman ada pornografi atau apa, kita lihat gimana hukumnya itu? Ada. Misalnya kita scroll ada kelihatan yang pornografinya, gimana hukumnya kita lihat? Nah, di dalam madhab Imam Syafi'i dan semua madhab kebanyakan memandang sesuatu yang bukan hakikat boleh, tidak haram, bukan hakikat. Bahkan diumpamakan sama Imam Syafi'i ini kaca ini kita ngeliat ke kaca, cuma perempuan di sebelah sana, wujud aslinya di sebelah sana, kaca kita lihat bukan mahram, tidak haram dia, karena bukan aslinya. Karena apa? Karena semua jenis seperti ada misalkan, atau apa namanya, sesuatu pakai mikrofon, suara pantulan suara itu tatkala dia pantulan bukan suara asli, ya misalkan mendengarkan alat-alat musik yang haram, alat musik seperti gitar, itu kan haram didengar. Tapi kalau dia rekaman, tidak haram didengar, karena bukan aslinya, rekaman. Video. Nah, tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i juga di situ dikatakan dalam memandang. Makanya di situ sebelum ada mikrofon sudah dibahas, namanya soda esor. Kalau kita di gunung atau di mana kan ada pantulan suara itu. Nah, diambil dari itu sama para ulama. Kalau pantulan suara itu tidak haram didengar. Yang haram itu yang aslinya yang masuk, makanya live musik gitu. Nah, itu yang haram. Tapi kalau yang tidak live, tidak langsung, tidak haram. Cuma kalau itu melalaikan menjadi makruh. Begitu juga memandang, memandang begitu di HP atau walaupun terhajat, tapi bukan asli, tidak haram. Yang haram itu yang asli. Tapi di nasnya para fuqaha, an-nazar bisyahwa walau ala jidar haramun, katanya para ulama. Memandang ke ada bentuk batu misalkan atau tembok. Tembok ini kita kalau melihat tembok ini saking bagusnya, kita pandang dengan sebuah haram. Jadi pandangan itu bukan karena aslinya, tapi karena syahwatnya. Segala sesuatu yang dipandang dari para ulama dengan syahwat maka menjadi haram. Walaupun dia dihati, walaupun dia di kaca. Sedangkan hukum aslinya adalah mubah, sesuatu yang boleh. Tapi kalau dengan syahwat menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Tahu deh ngajang dia. Saya ketangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.